Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Kurban. Maka yang paling tepat untuk mempersiapkannya adalah yang pertama adalah ilmu. Maka dari itu mari kita mempelajari fikih-fikih atau aturan-aturan tentang masalah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun fi ahkamil udhiyati. Ada suatu fasal menjelaskan tentang hukum-hukum udhiyah atau kurban. Lafaz al-udhiyah itu bidhamil hamzati, dengan didomah hamzahnya, fil ashari, di dalam qaul yang paling masyhur. Jadi udhiyah itu hamzahnya itu didomah. Itu menurut pendapat yang paling masyhur. Wahia utawi udhiyah itu ismun, nama, untuk hewan yudbahu yang disembelih, minan na'ami, dari hewan ternak, disembelih yauma idin nahri, di hari raya kurban, wa ayyama tasyriki, dan di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Kenapa menyembelih hewan ternak? Taqarruban, karena mendekat ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udhiyah itu adalah suatu nama hewan ternak yang sengaja disembelih di hari raya nahar, dan juga di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Tujuannya yaitu untuk taqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kita menyebutnya bukan hari nahar tapi hari kurban, karena berasal dari kata taqarrub, yaitu mendekat, yaitu kurban. Jadi bukan korban tapi kurban. Nah, hewan-hewan ternak itu kalau di sini tidak dijelaskan apakah sapi, kambing, unta. Kalau ayam boleh enggak? Nah, ini perselisihan pendapat. Kalau menurut Ibnu Abbas, kurban ayam ya sah-sah saja. Punyanya buat ayam ya sah saja, tapi potong sendiri, jangan dikasihin panitia, nanti jadi dikira aliran sesat gitu. Dan itu jangan disiar-siarkan. Wal udhiyatu utawi udhiyah itu sunnatun, hukumnya sunnah, mu'akkadatun, yang dikokohkan, ngalal kifayati, terhadap sunnah mu'akkad kifayah. Jadi udhiyah atau kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah ngalal kifayah. Maksudnya gimana? Maksudnya fa'idha ata, maka ketika datang atau mendatangi biha, dengan udhiyah, sapa wahidun, seseorang, min ahli baitin, dari satu keluarga, kafa, maka cukup, nganjamingihi, untuk atau dari semuanya ahli bait. Nah, jadi udhiyah itu hukumnya sunnah mu'akkad kifayah. Maksudnya apabila satu anggota keluarga saja sudah korban, maka seluruh anggota keluarga itu hukum sunnah mu'akkadnya itu gugur. Nah, jadi bukan satu kambing itu bisa untuk satu keluarga atau satu kambing bisa untuk 7 orang. Itu pendapat yang keliru. Maksudnya itu udhiyah itu sunnah mu'akkadah ngala kifayah. Maksudnya kifayah itu untuk satu keluarga ahli bait. Maksudnya umpamanya satu keluarga itu ada 4, satu orang saja dari anggota keluarga itu berkurban, maka yang 3 orang itu sudah gugur kesunahan mu'akkadah kifayahnya. Tapi bukan berarti satu kambing untuk satu keluarga atau satu kambing untuk 7 orang, itu bukan begitu. Satu kambing yang 1 orang. Maksudnya itu hanya kifayah saja. Jadi umpamanya keluarga yang lain korban, ya itu lebih baik. Umpamanya adiknya korban, kakaknya korban, ayahnya korban, itu lebih baik lagi. Maksudnya kalau ada satu yang sudah korban, maka yang lain itu hukum kesunahan mu'akkadnya itu telah gugur. Wala tajibu, dan tidak wajib opo al udhiyatu kurban ila bin nadri, kecuali dengan nazar. Jadi apabila kita nazar, maka yang tadinya sunnah hukumnya menjadi wajib.
Umpamanya nadar, kalau saya bisa menikah dengan orang Jogja, maka saya akan kurban. Nah, itu hukumnya jadi wajib, bukan sunnah lagi. Jadi kalau ada nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi begitu. Jadi kurban itu bisa wajib karena nazar. Nazar itu ada kalanya bisa secara tidak langsung. Contohnya begini, umpamanya saya mau kurban nih, lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong sama temen, kemudian bilang, besok saya mau kurban, udah beli kambingnya. Nah, itu karena udah bilang begitu, itu bisa dihukumi nazar. Nah, jadi kalau kurban itu kalau bisa yang tahu kita sama panitia saja, datang ke panitia, daftar, bayar, udah, jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong itu bisa jadi dihukumi nadar, maka hati-hati di situ. Nah, udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah ngal kifayah, itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik ya hukumnya sunnah muakkad. Kalau menurut Imam Hanafi hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah lagi, hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka dosa. Nah, maksudnya bagaimana? Umpama saya ini hari lebaran punya uang 3 juta. Umpamanya kambingnya itu harganya 3 juta. Nah, uang itu free 3 juta saya, tapi saya tidak beli hewan kurban. Nah, saya hukumnya wajib kalau menurut Imam Hanafi. Jadi apabila di hari raya bisa beli hewan kurban tapi tidak kurban dan uang itu free, maka hukumnya wajib. Kalau wajib tidak dilakukan, maka dia berdosa.